Massa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Gedung Kedutaan Besar Prancis, Jakarta Pusat. Banyaknya pendemo mengakibatkan Jalan MH Tamrin ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Wahid Hasyim. Massa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Gedung Kedutaan Besar Prancis, Jakarta Pusat. Mereka membawa spanduk berisi kecaman terhadap Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang dinilai telah melukai hati umat Islam. Massa memadati Jalan MH Tamrin dan meluas hingga simpang Jalan Sarinah. Banyaknya pendemo mengakibatkan Jalan MH Tamrin ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Wahid Hasyim. Dalam orasinya, Massa meminta pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan memboikot produk-produk asal Prancis. Untuk memastikan demonstrasi berjalan aman, 1.000 personil gabungan polisi dan TNI berjaga di sekitar Gedung Kedutaan Besar Prancis dan memasang kawat berduri. 7.766 personil yang kita turunkan, ya, keseluruhan di 2 titik dan beberapa penggal jalan untuk pengalian arus kalau memang dibutuhkan, karena memang situasional yang ada. Ada sekitar 8.000 yang kita cadangkan, ya, ada 8.000 cadangkan, baik itu yang berada di Polda Metro dan juga di Tugu Monas. Usai berunjuk rasa, Massa membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang demonstrasi mengecam Prancis terjadi di berbagai daerah. Demonstran menuntut Presiden Prancis untuk minta maaf. Gelombang protes terhadap Prancis terus bergulir. Di Bandung, Jawa Barat, demonstran berunjuk rasa menuntut Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk meminta maaf atas pernyataannya terhadap umat Muslim. Massa juga menyerukan agar pemerintah Jawa Barat memboikot seluruh produk asal Prancis sebagai bentuk kekecewaan dan kecaman atas pernyataan Macron. Bahwa kaum muslimin tidak terima dan mengecam, mengutuk keras segala bentuk penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Macron. Kita menuntut agar dia mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf. Di Surabaya, Jawa Timur, Front Pembela Islam beserta ormas lainnya juga turun ke jalan mengecam Prancis. Dalam orasinya, selain menyerukan pemboikotan produk Prancis, demonstran juga meminta pemutusan hubungan diplomatik. Mendapat pengawalan ketat, aksi yang digelar di kawasan Jalan Mawar ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Protes terhadap Prancis juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang turun ke jalan mengecam sikap Presiden Prancis yang dinilai menghina Nabi Muhammad. Dalam aksi yang berlangsung di Monumen Mandala Makassar ini, Massa meminta agar pemerintah Prancis tidak diskriminatif dan kembali membuka sejumlah masjid yang ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seruan boikot Prancis juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia. Menurut MUI, seruan boikot bisa menjadi wajib jika hal itu menjadi sarana untuk mengingatkan pihak yang menghina Nabi Muhammad. Seruan boikot terhadap produk Prancis muncul di Indonesia dari berbagai pihak. Bahkan sejumlah ormas Islam turun ke jalan menyuarakan protes terhadap Presiden Prancis yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad. Seruan boikot salah satunya juga muncul dari Majelis Ulama Indonesia. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, seruan boikot bisa menjadi wajib jika hal itu menjadi sarana untuk mengingatkan pihak yang menghina Nabi Muhammad. Jika pemboikotan terhadap produk Perancis itu bagian dari sarana untuk mengingatkan akan kesalahan, sekaligus juga menyadarkan kesalahan Macron dari apa yang dia lakukan dan kemudian menjadi instrumen agar dia kembali kepada kebenaran, kembali menarik kesalahan yang dia lakukan dan kemudian proses normalisasi kehidupan pergaulan internasional, maka pemboikotan itu menjadi syar'i.
Sementara Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan sikap dengan mengecam pernyataan Presiden Prancis yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Selain Indonesia, protes dan seruan boikot produk Prancis juga muncul di berbagai negara Islam. Gelombang protes muncul setelah pernyataan Presiden Prancis yang merespon pembunuhan guru sejarah di Prancis setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya. Menurut Presiden Prancis, penerbitan karikatur Nabi Muhammad adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Selain itu, ia juga mengatakan Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan buruh dari salah satu perusahaan otomotif di Jakarta berunjuk rasa di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dalam tuntutannya, pendemo menolak PHK sepihak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Puluhan buruh dari Serikat Pekerja berunjuk rasa di salah satu perusahaan perakit kendaraan bermotor di Jakarta. Mereka menilai manajemen perusahaan telah menyalahi Undang-Undang Cipta Kerja karena dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK dinilai sepihak. Para pengunjuk rasa berharap perusahaan memberi solusi terbaik untuk keduanya. Banyak hal-hal yang terjadi yang itu mengarahnya kepada praktek-praktek union busting. Union busting yang kami maksud di sini adalah bukan masalah pentiadaan serikat pekerja, akan tetapi kepada ketiadaan fungsi atau pelemahan fungsi tenaga kerja, serikat pekerja. Dalam hal ini ada beberapa kasus yang memang menjadi konsen kami. Salah satunya adalah mengenai adanya praktek-praktek pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Buruh mengancam akan terus menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak hingga tuntutannya terpenuhi. Di tengah unjuk rasa, seorang pendemo menyemprotkan disinfektan di sekitar area unjuk rasa. Hal ini mengantisipasi penularan COVID-19 di tengah kerumunan massa. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan buruh dari berbagai organisasi berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kesempatan itu, dua federasi serikat buruh juga mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja meski belum memiliki nomor. Ribuan buruh berunjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. 32 konfederasi serikat buruh berkumpul di Patung Kuda hingga gedung Mahkamah Konstitusi memprotes undang-undang yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu. Dalam kesempatan ini, serikat buruh dari KSPSI dan KSPI memilih jalur hukum untuk menyelesaikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Keduanya mengajukan berkas perkara uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Para serikat buruh juga berharap hakim dan pemerintah melihat upaya buruh untuk memperjuangkan hak konstitusinya. Namun dalam berkas uji materi, serikat buruh belum mencantumkan nomor undang-undang karena sampai saat ini Presiden Jokowi belum menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengambil langkah konstitusional karena kami percaya MK masih kami percaya menjadi benteng keadilan. Karena materi gugatan yang kami siapkan sangat kuat dan kami yakin akan mematahkan sanggahan-sanggahan yang akan nanti disampaikan oleh teman-teman yang membuat undang-undang tersebut. Sudah siap sekali, ya, sudah sangat siap. Tapi karena belum ada nomor, tentu sesuai mekanisme persidangan di MK, dikhawatirkan kami di NO tidak diterima. Oleh karena itu, seperti Bung Andi sampaikan tadi, menunggu nomor setelah ditandatangani oleh Presiden. Ini gugatan.
Terkait dengan nomor undang-undang, juru bicara MK menyampaikan nomor itu bisa dimasukkan saat masa rentan sidang pendahuluan hingga sidang perbaikan. Kalau sekarang belum ada objek permohonannya, nah dalam rentang waktu perbaikan permohonan itu biasanya sidang pendahuluan belum ada nomor nih misalnya, diberi waktu 14 hari paling lama untuk memperbaiki. Nah disitulah ketika ada nomor permohonannya diperbaiki. Undang-undang nomor titik-titik diisi. Undang-undang nomor sekian tahun 2020. Saat ini kedua federasi buruh masih mengajukan undang-undang uji materi untuk undang-undang cipta kerja. Nantinya uji formil juga akan diajukan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan UMP 2021 di DKI Jakarta menjadi Rp4.400.000. Kenaikan upah minimum Provinsi DKI hanya berlaku pada sektor usaha yang tidak terlalu terdampak pandemi. Pemerintah Provinsi DKI resmi menaikkan upah minimum Provinsi UMP 2021 sebesar 3,27%, yakni menjadi Rp4.400.000. Kenaikan UMP 2021 di Jakarta hanya berlaku untuk perusahaan yang tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19. Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan kenaikan UMP 2021 merupakan kebijakan asimetrik. Sementara untuk perusahaan yang terdampak pandemi, UMP 2021 masih tetap sama dengan tahun 2020. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetrik, di mana UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186,548 sen. Keputusan kenaikan UMP 2021 untuk mewujudkan keadilan bagi para pekerja. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Saputra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah kepala daerah memutuskan tetap menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Langkah ini berseberangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021. Sejumlah kepala daerah mengambil kebijakan asimetris dengan pemerintah pusat terkait surat edaran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah soal tidak kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021. Beberapa gubernur justru kompak mengumumkan besaran kenaikan upah minimum tahun 2021. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa akan menaikkan upah minimum provinsi di tahun 2021. Kenaikan UMP Jawa Timur sebesar 5,56% atau Rp100.000 dibanding UMP Jatim 2020. Akhirnya diputuskanlah bahwa ada kenaikan UMP senilai Rp100.000 itu setara dengan 5,65% dari UMP existing. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memilih tidak mengikuti edaran Menteri Tenaga Kerja untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Ganjar memilih tetap menaikkan UMP Jawa Tengah tahun depan sebesar 3,27%. Dan berdasarkan pada kenaikan 3,27% itu, maka UMP 2021 menjadi yang saya sampaikan tadi Rp1.078.979,12 atau naiknya 56.963,9. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran nomor 11/HK04/10 tahun 2020 terkait penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran itu pemerintah daerah diimbau untuk tidak menaikkan nilai upah minimum di tahun 2021. Menteri Tenaga Kerja berdalih kebijakan ini diambil untuk memberikan perlindungan bagi buruh dan keberlangsungan usaha serta mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi. Menaker mengklaim sudah 18 provinsi di Indonesia yang menyepakati surat edaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Chandra didakwa menyuap 2 jenderal polisi sebesar 8 miliar rupiah. Informasinya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali.